Guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas wawancara mata kuliah pengenalan teknik kimia tentang pekerjaan yang berkaitan dengan teknik kimia. Saya Eksekada Aji dan juga rekan saya Livia Putri Febriani. Dan saya Muris Salbi. Halo Mas-mas, Mbak-mbak. Sebelum wawancara dimulai, sebelumnya Mbak Reza bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, nama saya Reza. Apalagi kebutuhan informasinya? Ini ya, pekerjaan sekarang bekerja di salah satu multinational company yang bergerak di bidang service oil and gas service company Baker Hughes Indonesia. Oke, saat ini kita memiliki klien di beberapa tempat, salah satunya di Pertamina. Itu untuk pekerjaan drilling, pengeboran, dan ya walkover lah kita bilangnya kalau di istilah perminyakan. Kemudian saya sudah mulai bekerja dari tahun 2013 dan ini perusahaan yang kedua. Dan sebelumnya itu bekerja di Halliburton Indonesia untuk bidang yang sama. Oke, paling itu aja ya. Jadi buat pertanyaan pertama itu, apa sih sekarang pekerjaan Bang Reza itu, sama tolong dulu jelasin dikit tentang profesi Bang Reza sekarang tuh apa? Pekerjaan saya ini itu tadi seperti saya sampaikan. Jadi kita sebagai service company itu adalah untuk menawarkan jasa-jasa kepada operator seperti Pertamina, Chevron, apalagi ya, dulu ada namanya Total yang untuk di Kalimantan, tapi sekarang hampir semua area-area yang menghasilkan minyak itu sudah dikelola oleh Pertamina ya. Jadi di situ untuk Baker Hughes sendiri perannya adalah untuk mensupport dari hal pengeboran. Untuk saya sendiri itu dari sisi treatment dilakukan dalam sumur seperti pengasaman atau biasanya disebut acidizing. Kemudian untuk jasa cementing juga ada, artinya saat pengeboran kita akan melakukan pekerjaan penyemenan. Selanjutnya ada pekerjaan walkover, itu biasanya untuk sumur-sumur minyak atau gas yang sudah mengalami penurunan dan perlu dilakukan treatment agar bisa mengembalikan laju produksinya lagi gitu lah. Kira-kira seperti itulah. Terus untuk pertanyaan keduanya, ada nggak ya kayak ilmu kuliah dulu yang diterapkan ke profesi Bang Reza sekarang gitu? Ada sedikit lah, karena kita di kimia kayaknya belajar tentang polimer juga ya. Kayaknya di semester 6 atau semester berapa gitu. Dan pekerjaan yang sekarang juga ada berhubungan dengan polimer, kemudian seperti pengasaman, itu kan acid. Nah, itu juga sedikit banyak adalah ilmu yang dari ketika kuliah ya kita kan harus tahu apa ya
jenis-jenis asamnya kayak yang common dipakai itu biasanya asam klorida, biasanya untuk treatment di sumur-sumur yang eh, yang punya problem dengan scale. Jenis paling umumnya itu sih seperti kalsium karbonat kayak gitu. CaCO3 ya kalau nggak salah. Paling itu sih. Untuk selanjutnya bisa Risaldi. Gimana bro? Mau nanya apa bro? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Jadi saya mau nanya nih Kak, untuk bisa bekerja di bidang Kakak, konsentrasi studi yang harus diambil apa ya Kak? Kalau untuk bekerja di bidang ini sebenarnya sih kita ini semua dari teknik kimia kan ya? Kita sih sudah di jalur Ya Kak, yang betul. tepat ya. Maksudnya kalau ingin bekerja di perminyakan dan untuk kita ketahui juga kalau di bidang perminyakan itu banyak sebenarnya kebutuhan dari tamatan-tamatan ya tidak hanya di teknik kimia, tapi untuk teknik kimianya sendiri itu lumayan lumayan apa ya di bidang-bidang seperti yang saya sekarang ini, salah satu itu stimulasi itu kebutuhannya itu emang dari teknik kimia, kemudian untuk cementing juga bisa dari teknik kimia, dan apa ya, kalau yang sedikit berbeda itu ketika ada kebutuhan untuk ada salah satu produk lain namanya itu logging. Logging itu pembacaan apa namanya tuh eh, spek bukan spek sih, apa ya kita bilang ya, formasi-formasi di dalam sumur itulah. Jadi kita harus tahu area-area sisi apa ya, layer-layer atau sand yang yang menghasilkan minyak. Nah, itu biasanya sih berhubungan dengan teman-teman dari teknik elektro. Cuman tidak menutup kemungkinan dari kita juga bisa di-hire gitu dari teknik kimia. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk bekerja di bidang yang sekarang saya tekuni itu ya apa ya, ya paling IPK ya harus yang ini ya minimal 3 kali ya. Untuk saat ini sih minimal 3. Eh, terus yang paling penting lagi itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ya Inggrisnya setidaknya bisa memahami lah, dan speak juga nggak terlalu gimana-gimana, cuman ya mental aja sih harus berani gitu aja. Paling gitu sih. Oh gitu ya Kak. Nah Hmm. lanjut nih Kak, untuk pertanyaan keempat. Hmm. Sebelum Kakak bekerja diterima di bidang ini, apa yang Kakak lakukan setelah lulus dari ITE? Hmm. Apa ya? Sebelum kerja di sini, maksudnya yang Ya, mengarah ke ini ya, ke pekerjaan yang sekarang ini maksudnya, atau gimana? Persiapan-persiapan saat mencari kerja atau sebelum gimana? ya itu Kak, persiapannya sebelum bekerja di bidang. Persiapan sebelum masuk pekerjaan, waktu itu yang pernah saya lakukan itu adalah ini nambah nambah ilmu untuk bahasa Inggris paling ya. Terus yang pasti dulunya sih nggak milih-milih waktu awal-awal lulus itu, semua lowongan yang ada teknik kimia itu dimasukin sih. Kayaknya udah ada 20-an lah CV itu waktu itu. Dan beberapa juga lulus tes. Kemudian kita kan punya pertimbangannya dan punya target masing-masing yang mana yang mau kita capai gitu. Balik itu sih.
Kalau persiapan khusus sih nggak ada. Rajin-rajin ikut ini aja sih, tes-tes. Nanti mulai terbiasa tuh. Paling gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Hmm. silakan Febriani. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, apa sih Bang moto hidup Bang Reza yang dipegang dalam bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oke. Moto hidup apa ya? Eh, kerja keras paling ya. Itu sih paling. Nggak, ya paling itu sih. Ada lagi? Eh, Pertanyaan terakhir nih Bang, kira-kira Ya. ada nggak sih Bang pesan-pesan buat kita, terutama kita nih mahasiswa Teknik Kimia UI? Mm-mm. Oke. Kalau emang jalurnya pengen jadi pegawai, ya yang pertama IPK ya. IPK minimal 3. Untuk sekarang yang paling gampang nyari kerja sih minimal 3. Kalau enggak ya mungkin bisa tes jadi PNS kali ya. Bisa. Terus ya kalau emang mau kerja di perusahaan multinasional, mungkin perlu menambah skill di bahasa Inggris paling. Itu sih. Itu aja. Jadi buat wawancara hari ini sampai sini aja. Udah gini Mungkin doang. dari iya, mungkin dari Bang Reza ada yang ingin disampaikan gitu buat kita. Nggak ada sih. Karena semester 2 mungkin eh, apa ya dulu sih saya sih agak santai ya di semester 2 3 gitu. IPK juga masih ancur-ancuran mungkin sebaiknya lebih fokus sih. Jadi nggak mungkin punya target lah kalau bisa sih lulusnya 4 tahun. Terus mungkin bisa ikut kursus-kursus sekarang kayaknya gampang deh ikut kursus-kursus pakai training-training itu juga nambah skill kayaknya. Dan banyak juga kalau emang pengen di bidang perminyakan ya mungkin bisa ikut join-join kalau di kampus tuh ada kayak sukses ya kalau bisa 3 tahun setengah. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai. Sekian Oke. wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bayarannya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas wawancara mata kuliah pengenalan teknik kimia tentang pekerjaan yang berkaitan dengan teknik kimia. Wawancara dimulai, silakan Kak, perkenalan dulu Kak. Oh, ya. Kenalkan saya Ibnu Arabi, alumni Teknik Kimia UII angkatan 2015. Untuk ini langsung pertanyaannya ya Kak. Pertanyaan pertama itu apa pekerjaan Kakak yang berkaitan sama teknik kimia, dan juga tolong dong Kak jelasin tentang profesi Kakak sekarang tuh apa sih? Oke. Silakan Kak. Untuk deskripsi ataupun kegiatan pekerjaan yang dilakukan sekarang saya di Service Oil Company di bagian cementing. Cementing itu apa? Kalau bahasa awamnya penyemanan kalau di teknik kimia itu kan kebanyakan di bagian downstream ya. Kalau di cementing ini itu proses di upstreamnya, salah satu dari sub bagian dalam pengeboran kayak gitu. Jadi tugasnya di sini seorang cementing adalah untuk melakukan penyemanan pada casing ataupun pada tubing di dalam sumur bor tersebut. Begitu sih kalau untuk deskripsi tugas di pekerjaan sekarang. Tadi pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih Kak kayak
kuliah, kayak waktu kuliah tuh ada yang diterapkan dalam profesinya kakak sekarang nggak? Kalau ada tuh apa aja ya kak? Sebenarnya kalau untuk ilmu kuliah nggak terlalu detail, maksudnya nggak terlalu terfokus ke mata pelajaran A, mata pelajaran B, enggak. Tapi sampai sekarang yang masih kepakai banget itu tuh basic-basic dalam ilmu kimia, ilmu teknik kimia itu sendiri gitu. Kan kalau bedanya kimia sama teknik kimia yang saya tahu dan saya rasakan sendiri, apa yang saya definisikan sendiri itu kan bagian kayak teknik kimia itu lebih ke bagaimana kita mengolah sesuatu menjadi barang jadi gitu kan, ataupun prosesnya lebih kompleks lah gitu. Sedangkan kimia itu lebih ke ilmu kimia itu sendiri gitu kan. Kalau kita kan kebanyakan fisikanya gitu daripada kimianya. Kimia itu banyak, cuma sebagai basic untuk kita semua gitu. Nah, apa yang ilmu teknik kimia yang banyak kepake? Contoh simpel kayak PV NRT gitu kan, perbandingan pressure, tekanan, volume dan rasio dan suhu gitu. Itu kalau di tiap pekerjaan manapun pasti kepakai gitu. Jika tekanan naik, maka suhu naik gitu. Kayak gitu, kayak gitu sih simpelnya. Terus banyak lebih ke soft skill sih. Soft skill dalam arti kayak kita belajar mata pelajaran A gitu kan, mata pelajaran B. Nah, di sana kita kan diajarin nih gimana apa materi yang pertama, gimana cara memahami materi sama dosen-dosen kita kan. Nah, pola pikir yang kayak gitu yang banyak kepakainya. Bagaimana kita melihat suatu case, gimana kita menyelesaikan case tersebut, langkah-langkahnya gimana, itu sih sampai sekarang yang masih kepakai banget. Mungkin itu. Untuk selanjutnya bisa dibacakan pertanyaannya sama Rizaldi. Silakan Rizaldi. Oke, baik. Suara aku jelas nggak? Jelas. Kak, aku mau nanya nih. Untuk bisa bekerja di bidang kakak, konsentrasi studi yang harus diambil apa ya, Kak? Gimana? Putus-putus. Oke, baik. Untuk bisa bekerja di bidang kakak, konsentrasi studi yang harus diambil apa ya, Kak? Studi apa? Ada yang bisa nyampein lagi nggak? Mohon maaf nih, Konsentrasi jaringan studi. aku kurang bagus. Konsentrasi studi, Kak. Oh, konsentrasi. Ya, Konsentrasi kalau di tahunku kan ada 2 gitu kan, kebagi. Sekarang katanya udah pisah ya. Teknik kimia, teknik tekstil udah ini sendiri. ya, Jujur ya, kalau masalah pekerjaan tuh sebenarnya ya balik lagi ke rezeki ataupun udah jalannya. Karena yang saya lalui itu macam-macam. Awal saya kerja, saya pernah di palm oil mill di sawit, terus yang kedua saya di pertambangan, yang ketiga baru di salah satu bagian di perminyakan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu selera kalian nanti gimana. Kalau kalian mau nanya konsentrasi studi, kalian contoh ngambil TMB gitu kan, ataupun kalian ngambil kimia organik. Nah, nggak apa-apa, bisa aja semuanya itu masuk ke kalian nanti. Nanti kalian daftar, karena kalau yang telah saya lalui itu rata-rata kalau untuk rekrut awal, penerimaan awal itu tuh ditanya gimana kalian memahami sesuatu gitu loh. Contoh TA, kalau biasanya kalau fresh graduate tuh kalau yang memang kita daftarnya di perusahaan yang ada nge-recruit teknik kimia gitu, pasti kalian ditanyain tentang TA. Yang tentang TA tuh simpelnya gimana kalian menguasai pembuatan TA kalian gitu. Paham nggak kalian bikin skripsi kalian gitu? Ataupun KP kalian. Paham nggak apa yang kalian kerjain di kerja praktek kalian gitu. Nanti kalian ada KP contoh di bagian boiler gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang kalian pahami tentang boiler gitu? Bagaimana prosesnya apa segala macam. Ujung-ujungnya sih balik ke kalian gimana kalian memahami dan menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Kayak gitu sih. Jadi untuk konsentrasi detailnya, kalau kalian punya cita-cita mungkin untuk masuk ke perminyakan gitu, ya nggak masalah. Kalian tetap ambil semuanya, semua
yang telah tertulis ataupun telah dipaketkan untuk kalian selama kuliah. Tapi di luar itu kalian ya kalau ada cita-cita untuk bagian perminyakan, mana tahu suatu saat nanti kalian bekerja di perminyakan itu tuh lebih kayak membantu kalian aja kerja gitu. Oh iya, dulu aku kuliah pernah belajar ini, pernah belajar itu gitu tentang perminyakan tersebut. Jadi kalian lebih enak gitu untuk melakukan pekerjaan. Jadi kesimpulannya ilmu selama kuliah itu adalah pembantu kita untuk bekerja gitu, mempermudah kita untuk dalam bekerja gitu. Ada contoh, kalian pas kuliah bikin mind mapping gitu kan, mind map. Nah, pas kerja kalau orang yang nggak bikin mind map sama orang yang pernah bikin mind map mungkin lebih teratur gitu. Kalian beda pekerjaannya gitu. Lebih efisien mungkin, lebih baik kayak gitu sih jatuhnya. Kalau menurut saya. Mungkin itu jawabannya. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sebelum Kakak bekerja di bidang ini, apa yang Kakak lakukan setelah lulus dari teknik kimia nih, Kak? Oke. Sebelum saya di sini kan saya tadi udah bilang saya pernah kerja di perminyakan, saya pernah kerja di batu bara, sampai akhirnya saya di sini. Nah, kalau pertama saya lulus karena merasa saya sangat saya sangat kurang gitu. Saya ngambil kayak training sih jatuhnya. Selain untuk menambah kalau kata orang kan memperbanyak CV gitu. Tapi itu tadi ngambil ilmunya untuk mempermudah pekerjaan. Contoh, dulu pas kuliah saya pernah ngambil tentang K3 tapi nggak lengkap. Yang ada HIRADC, HAZOP gitu kan, Hazard Identification Document Control, yang kayak gitu. Nah, ternyata pas udah bekerja bergunanya gitu. Selain mungkin untuk dilihat di CV pas screening awal gitu ya. Nah, bekerja guna. Pas saya ditambang apalagi gitu. Nah, ada suatu case gimana, ada suatu insiden gitu kan, eksiden, permasalahan A gitu. Nah, kita menanggapinya itu sebagai seorang yang bekerja, apalagi nanti kalian yang lulusan S1 biasanya kan programnya supervisor tuh rata-rata gitu kan. Di sana kalian udah bisa, pola pikir kalian berbeda lagi. Nanti oh iya stepnya kayak gini. Kalau ada masalah dulu aku pas waktu kuliah kayak gini loh step-stepnya, kayak gitu sih. Jadi abis lulus yang disiapin tuh kayak CV, pembekalan diri aja lebih lanjut dan mau ngambil. Kalau dulu sih habis kuliah ngambil kayak K3 umum, ada K3 migas mungkin kalau kalian pengen ke sana, ataupun sertifikasi lain. Itu sangat menunjang. Pun kalau seandainya ada program internship, nggak apa-apa kalian daftar gitu, nggak harus langsung kerja gitu. Itu sih. Oh gitu ya. Makasih, Kak. Untuk pertanyaan wawancara selanjutnya, lanjutkan Febrian. Silakan Febrian. Baik, Kak. Saya mau nanya, kira-kira moto hidup yang Kakak pegang dalam melakukan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, terutama setelah menjadi lulusan teknik kimia, apa ya, Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau moto hidupnya yang saya pegang sekarang terus lebih baik sih. Dalam kata tuh atau dalam arti yaitu tadi rezeki itu udah ada yang ngatur gitu kan. Nah, tugas kita tuh sebagai lulusan teknik kimia ya buka aja wawasan baru gitu. Karena mungkin yang saya rasain selama di teknik kimia, jurusan kita tuh belum terlalu spesifik. Mungkin sayanya yang dulu pas kuliah tidak terlalu untuk memikirkan itu, ataupun memang belum begitu gitu, karena kita kan masih terbagi teknik kimia, teknik tekstil dulu angkatan saya gitu kan. Jadi saya bingung lulus ini akan kemana sih fokusannya. Nah, dari lulus itu tadi saya nggak berhenti untuk belajar gitu, karena ya terjadi di diri saya gitu kan.
Saya pernah bekerja di bidang yang berbeda-beda, konsentrasinya lah saya bilang. Di sawit belajar tentang mesin, belajar tentang proses gitu kan, di tambang belajar tentang proses yang mengatur orang, yang berbeda lah. Sekarang di service oil company otomatis berbeda lagi gitu. Nah, makanya yang saya pegang, ya kita harus lebih berani untuk lebih baik ngambil sesuatu. Itu sih. Baik Kak, pertanyaan terakhir dari kami yaitu apa ada pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada kami, terutama kepada mahasiswa Teknik Kimia UII? Oh. Kalau kesan-pesan, ya kesannya bagus lah. Sekarang teknik kimia udah mencoba memisahkan diri dari teknik tekstil, yang dimana kalau dulu kan yang seperti saya jelasin, teknik kimia itu sendiri kan masih bingung gitu kan, mau teknik kimia atau teknik tekstil, yang sebenarnya ranahnya tuh udah tekstil tuh ya mesti ke tekstil gitu kan. Kalau kimia kan lebih kompleks kan, jatuh arusnya gitu. Nah, sekarang karena udah terpisah jurusannya gitu ya. Jadi pesan saya harap adik-adik yang 2021 sekarang ataupun akan datang lebih giat lah untuk membuka lagi wawasannya, karena teknik kimia itu salah satu jurusan yang luas banget untuk prospeknya besar gitu, untuk masuk kemana aja bisa gitu. Jadi perbanyak aja ilmu-ilmunya di sana. Selain ilmu akademik, ikutin juga tuh organisasi-organisasi kalau kalian kalau kalian berminat gitu. Ambil yang baik-baiknya, kayak manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen diri, gitu sih paling. Nikmati masa-masa kuliah kalian, 4 tahun kalian gunakan baik-baik, karena ya itulah proses kalian nanti untuk melangkah lebih maju lagi. Mungkin itu, Alifah Putri. Oh ya. Jadi untuk sesi wawancaranya sampai di sini aja. Mungkin dari Kak Ibnu ada yang ingin disampaikan? Oh, paling ini deh, minta salam sama teman-teman yang lain, sama dosen-dosen ini Bu Iva ya, mata kuliah kalian ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Masa-masa kayak gini kan, COVID, yang belum vaksin. Itulah, semangat. Ntar kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungin himpunan kalian atau dosen kalian. Karena kalian lah nanti yang calon untuk ngisi-ngisi lagi gitu. Yang bakalan lulus kalian gitu kan, lulusan teknik kimia UI kalian gitu. Biasanya alma mater yang mempengaruhi ya lulusannya itu sendiri kalau di suatu perusahaan. Semakin banyak kita lulus, semakin banyak kita kerja dan bagus kinerja kita, ya kita akan kuat gitu. Rata-rata gitu sih kalau dari kampus-kampus yang notabene lebih besar dari kita untuk alumninya, gitu sih. Terima kasih Kak sudah berkenan buat kami wawancarai. Mungkin sebelumnya makasih juga udah buat menyita waktunya buat wawancara, buat tugas kami juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.